Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan berada bersama-sama di Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Barasa yang insya Allah bahasannya akan membuat kita terpersuasi, mampu menjaga diri dan hati melangkah lebih baik menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Untuk pagi ini Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar Baraja sudah siap untuk kita semuanya. Tetapi sebelumnya kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Jadi Ustadz, ada dua kasus tapi sewarna karena dua-duanya terkait dengan rumah jompo. Yang pertama, ikhwan akhwat, berita yang sedang viral nih tentang anak yang mengirimkan orang tuanya ke rumah jompo, terus membuat surat perjanjian kalau orang tuanya meninggal, gak usah atau jangan memberi kabar. Pakai surat perjanjian ini Ustadz. Salah orang tua jugakah anak menjadi seperti ini? Bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Atau mohon pencerahannya. Kemudian yang satunya lagi Ustadz, saya punya sahabat. Setelah anak-anaknya menikah dan pisah rumah, waktu suaminya meninggal, sahabat saya ini diminta tinggal sama anaknya. Ya ampun Ustadz, bayangan bahagia berkumpul dengan anak cucu berantakan. Anak kerja, menantu kerja, cucu sudah terkontaminasi dengan gadget. Semua semaunya sendiri, susah dinasehati. Sahabat saya jujur Ustadz merasa tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah sebaiknya dia tinggal saja di panti jompo? Itu yang dia tanyakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'dal ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayuhal ikhwa wal akhwat wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Ummatan Wahidah, begitu pula radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan umat Islam pada saat ini
amat jauh dari nilai-nilai Islam. Di mana kebanyakan kita beragama, mempelajari hukum-hukum agama, tapi hati kita tidak terhubung dengan Allah. Hati kita tidak diingatkan kepada hari akhir, seolah-olah kita hidup hanya untuk kehidupan dunia. Ini bukan hanya di tengah-tengah masyarakat awam, bahkan di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang beragama. Walaupun mereka belajar agama, menyampaikan agama, tapi perhatian mereka tertuju pada kehidupan dunia dan kesenangan. Hingga seolah-olah agama itu hanya merupakan kendaraan untuk mendapatkan hiasan dan kepingan dunia. Padahal mereka seharusnya di barisan terdepan dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada umat agar mereka mengenal Tuhan mereka. Agar mereka menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah anugerahkan atas mereka. Telah menciptakan mereka sebagai manusia yang mulia, menerima nikmat karunia yang tak terhingga, menempatkan mereka di muka bumi sebagai khalifah, di mana makhluk-makhluk yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala kerahkan untuk melayani dirinya. Begitu juga pemandangan alam yang begitu indah Allah sediakan bagi siapa kalau bukan bagi umat manusia, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan mereka akal, Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, janjikan bagi mereka kehidupan yang lebih indah, lebih mulia di hari akhir nanti. Tapi semua ini ternyata tidak menjadi perhatian kita. Beramai-ramai kita mengejar kehidupan dunia, mengoleksi hiasan-hiasannya. Hingga agama hanya sekedar apa? Basa-basi. Bukan lagi sebagai pedoman hidup yang mendidik kita. Hingga akhirnya banyak orang tua tidak lagi mendidik anak mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat betul-betul menjalankan amanat Allah, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dan anak-anak juga hidup ya sesuai dengan pendidikan yang mereka terima, lingkungan tempat mereka berkumpul, masing-masing disibukkan dengan kehidupan dunia. Perhatian mereka tertuju ke sana. Hingga mereka tidak merasa sama sekali memiliki rasa tanggung jawab untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebagai ungkapan syukur mereka kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik mereka. Ini merupakan betul-betul tanda-tanda yang tidak sehat, yang bisa menimbulkan petaka dan membuat umat di tengah-tengah cobaan yang semakin sulit pada saat ini akan terpuruk dan terjerumus dalam kondisi keadaan yang lebih mengerikan. Oleh karena itu seharusnya orang-orang tua, juga mereka yang bertanggung jawab dalam mendidik, mereka berupaya untuk betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, jamaah dan lingkungan mereka, agar pertama-tama yang mereka kenal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama orang masuk ke dalam agama itu bukan mempelajari hukum-hukum yang bermacam-macam, yang berbelit-belit, ya. Kemudian mulai membanggakan dirinya, membanggakan kelompoknya, menyerang ke sana dan kemari. Ini bukan merupakan tuntunan agama. Tapi bagaimana Rasul mendidik sahabat-sahabatnya untuk memulai dengan mengenal Allah, kebesarannya, keagungannya. Ayat Al-Quran yang turun pada periode Mekah selama 13 tahun merupakan pendidikan yang amat indah. Di mana sebelumnya mereka didominasi oleh nilai-nilai jahiliyah, secara perlahan-lahan nilai-nilai jahiliyah digantikan dengan nilai-nilai Islam yang begitu indah. Mereka dikeluarkan dari wawasan dunia yang sempit menuju dunia dan akhiratnya. Artinya dunia untuk kehidupan akhirat.
Kemudian bagaimana Nabi menumbuhkan kecintaan di antara sesama mereka. Bagaimana kecintaan ya, seorang terhadap sahabatnya yang beriman. Apalagi terhadap orang tuanya. Bahkan Quran memerintahkan anak-anak manusia untuk bersikap baik pada ayah ibunya walaupun kedua orang tuanya dalam keadaan musyrik. Diperintahkan memperlakukan mereka dengan baik dan mulia kecuali kalau mereka memerintahkan perintah yang tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Orang tua juga diperintahkan untuk memperlakukan anak mereka dengan mulia, begitu pula pasangan-pasangan hidup mereka menjadi contoh di tengah-tengah mereka, mengingatkan mereka agar mereka melindungi keluarga mereka dari azab api neraka. Dengan cara hidup yang Allah tunjukkan, dengan cara hidup yang akan mensucikan jiwa mereka dan mendidik anak-anak mereka untuk betul-betul menghormati Allah dan mendambakan kehidupan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Perhatikan bagaimana Nabi Allah Nuh yang hidup selama 950 tahun. Tak jemu-jemunya untuk memberikan peringatan kepada umat siang malam. Baik secara terang-terangan atau pendekatan ya, yang sifatnya pribadi. Tak pernah jemu memberikan peringatan kepada kaumnya. Begitu pula pada anaknya. Sampai saat-saat terakhir ketika azab ya, telah datang. Nuh memanggil anaknya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, bergabung naik ke dalam bahtera bersama kami. Jangan kau bergabung dengan orang yang kafir. Artinya bagaimana perhatian orang tua untuk memberikan peringatan pendidikan terhadap anaknya. Dan kata ya bunai Mbak Nuning dalam bahasa Arab itu panggilan orang tua yang mesra pada anaknya. Padahal anaknya kafir. Istrinya pun dalam kekafiran. Tapi bagaimana Nuh bersabar menghadapi penyimpangan dari anaknya. Dengan tetap hangat mengatakan, wahai anakku sayang, naik ke dalam bahtera, jangan kalian bergabung bersama orang kafir. Si anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke puncak gunung yang melindungi saya dari air. Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari ketentuan Allah kecuali kalau kamu masuk dalam rahmatnya. Di depan mata si ayah, anak dipisahkan dengan gelombang yang menelan dirinya. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Nuh bersedih berduka. Bukan untuk dirinya. Bersedih menyaksikan anaknya binasa dan di hari akhir nanti dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Artinya orang tua dalam mendidik anaknya betul-betul harus mengutamakan kelurusan anaknya. Cara hidupnya yang benar, diperlakukan dengan kasih sayang, tidak menggunakan kata-kata yang kasar untuk menumbuhkan rasa cinta di hati mereka. Tapi kalau orang tua tidak memperkenalkan anaknya kepada Allah, walaupun sekolahnya tinggi, sukses tiap tahun, kembali kepada orang tua membawa angka yang terbaik, tapi tidak pernah diperkenalkan kepada Allah, ini akan menjadi bom waktu. Satu hari nanti si anak akan lupa kepada orang tuanya sebagaimana anak lupa untuk mendidik anaknya agar mengenal Tuhan. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Satu hari seorang ayah yang punya beberapa anak yang semuanya sukses. Salah satunya belajar di Jerman. Akhirnya si ayah bilang sama anaknya, saya akan berangkat menggunakan pesawat Lufthansa, penerbangan nomor sekian, tolong jemput saya di airport. Si ayah terbang, sebelum dia bercerita mengenai anak-anaknya semua yang sukses, di antaranya yang belajar di Jerman, berangkat, tiba di Frankfurt, di airport, dia nengok ke sana kemari, tidak menjumpai anaknya. Dia telepon, si anak mengatakan, ya saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Jadi ayah masuk ke hotel, saya sudah siap booking hotelnya, nanti selesai kerja saya datang.
Si ayah pikir benar, oh ini anaknya nggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Dia berangkat menuju hotel, tinggal di hotel dengan penuh kerinduan menantikan anaknya kembali dari pekerjaan. Akhirnya si anak selesai kerja menuju ke hotel tempat kediaman sang ayah. Si ayah merangkul anaknya dengan penuh kerinduan. Sedangkan si anak tidak merasakan kehangatan biasa. Lalu si ayah mengatakan apa? Kapan saya bisa ke rumah kamu? Dia mengatakan tunggu pada saat weekend. Karena dia menikah dengan seorang wanita dari Jerman. Saya nggak bisa bawa ayah tinggal di sana. Kalau saya sudah berumah tangga. Jadi ayah tetap tinggal di hotel, pada saat weekend mampir ke rumah. Si ayah langsung terpaku pada saat itu. Dia bilang, saya ini datang bukan untuk sekedar datang ke Jerman, tapi ingin melihat kamu karena merindukan kamu. Si anak langsung membuka buku cek. Dulu berapa biaya yang ayah keluarkan untuk saya? Akhirnya si ayah mengatakan dalam keadaan terpukul yang luar biasa, yang salah selama ini saya, bukan kamu. Saya hanya perhatikan pendidikan kamu agar kamu sukses. Saya banggakan bercerita di tengah teman-teman. Tapi saya lupa untuk memperkenalkan kamu kepada Tuhan. Mengajarkan kamu apa yang sewajibnya kamu lakukan. Ini kesalahan saya. Dia pesan langsung sama anaknya booking tiket untuk penerbangan yang pertama menuju Jakarta. Dia kembali terbang menuju Jakarta. Si anak gak memahami kenapa orang tuanya seperti ini. Menurut dia tindakan dia benar. Begitu pulang ke Indonesia, dia bertemu dengan teman-temannya. Dia mengatakan, kalian belajar dari pengalaman saya, jangan sekali-kali kalian mengulang. Jangan pernah lupakan Allah dalam setiap langkah dan perjalanan hidup Anda. Baik terhadap diri Anda, anak Anda, keluarga Anda. Kalau tidak, Anda akan menyesal sebagaimana Anda meninggalkan Allah. Anda akan ditinggalkan Allah. Jadi kejadian yang kita jumpai dari cerita Mbak Nuning tadi, dua orang anak membawa ibunya ke tempat penampungan orang tua. Karena kedua anak ini, anak perempuan lagi, tidak mau merawat anaknya, orang tuanya. Akhirnya pihak atau pemimpin dari tempat tersebut, panti jompo, mengatakan kalau Anda serahkan orang tua Anda, maka Anda harus ikhlas, rela bahwa Anda tidak akan dihubungi pada saat orang tua Anda meninggal. Saya perhatikan di YouTube, ternyata anak perempuannya tertawa, senang kelihatannya. Tertawa dan tersenyum. Waktu diminta tanda tangan mereka setuju. Dan saya lihat yang kedua mukanya berbunga-bunga, sumringah ketika diminta untuk menandatangani hal tersebut. Padahal menggunakan jilbab, saya lihat. Lalu di mana letak kesalahannya? Karena saya jumpai biasanya anak laki-laki banyak yang begitu sudah menikah kurang perhatian sama orang tuanya. Tapi anak-anak perempuan saya jumpai, dia yang memandikan orang tuanya, yang memberikan perhatian secara penuh pada orang tuanya. Tapi kejadian ini ya, terjadi di tengah-tengah kita. Dan mungkin bukan hanya kasus yang ganjil. Banyak kejadian semacam ini. Saya lihat orang tuanya juga bersedih. Ya. Dia juga menggunakan jilbab. Saya bertanya-tanya, apakah kesalahan dari orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk betul-betul mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal kehidupan dunia, mengenal juga kehidupan akhir? Apakah dari pengaruh lingkungan atau karena pribadi anak tersebut ya yang memang tidak baik karena pengaruh pendidikan lingkungannya, atau setelah dia berumah tangga dia tidak ingin terganggu, padahal merawat orang tua itu betul-betul membawa keberkahan yang tak terhingga. Tidak ada seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, merawatnya, membesarkannya,
kecuali Allah akan buka pintu rahmatnya di dunia maupun di akhirat. Bila dia panjang umur, Allah akan buka pintu keberkahannya. Di dunia, bila tidak, di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah. Ada 3 orang bersahabat, dan ketiga-tiganya ini orang yang berbakti pada ibunya. Ketiga-tiganya ini bukan dari latar belakang orang yang dekat dengan agama. Dia sholat ya, sebagai seorang muslim ya. Tapi bukan orang yang termasuk dalam lingkungan yang agamis. Ketiga-tiganya berawal dari orang tidak punya. Orang tidak punya. Saya nggak sebutkan jenis pekerjaannya, agar orang tidak tahu ya siapa mereka. Tapi saya ceritakan bagaimana berawal dari orang tidak punya, tapi kebaktiannya terhadap ibunya luar biasa. Perlahan-lahan nasibnya apa? Nasibnya berubah dari orang yang tidak punya mulai menjadi orang yang punya. Si ibu selalu ingatkan anak-anak ini untuk perhatian pada siapa? Pada adik-adiknya yang perempuan. Begitu juga adik-adiknya yang laki-laki. Subhanallah, ketiga-tiganya ini betul-betul mentaati ibunya. Apa yang ibunya inginkan diutamakan melebihi apapun juga. Bahkan ketika dia menikah, dia wanti-wanti pesan pada istrinya, kamu bantu saya untuk betul-betul menjadi orang yang bakti pada orang tua. Saya bisa maafkan kesalahan kamu dalam urusan lain, tapi menyangkut ibu, ya, saya tidak akan toleransi. Suami betul-betul sayang sama istrinya. Tapi dia ingatkan istrinya bahwa masalah yang berhubungan dengan orang tua ini, di mana merupakan khot ahmar, garis merah yang tidak boleh sama sekali dilangkahi. Jadi si istri juga karena suaminya berbakti pada ibunya, dan dia jaga perasaan ibunya dihormati, si istri juga apa? Demi mendapatkan kecintaan suami, ya, dia juga menunjukkan perhatian pada ibunya. Tapi kalau suaminya kurang ajar pada orang tuanya, si istri akan lebih kurang ajar lagi. Jadi si istri bagaimanapun keras, tetap dia apa? Menjaga dirinya di saat berhubungan dengan orang tua suaminya. Allah kasih subhanallah, nasibnya berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat. Allah kasih hartanya melimpah. Kalau si ibu mengatakan belikan adik kamu rumah, langsung diberikan. Bahkan adik-adiknya semua pekerjaan mereka dia yang berikan. Malah salah satu dari mereka ini kalau malam mabuk. Kalau pagi tidur, siang baru bangun. Tapi yang aneh, orang berkumpul di rumahnya. Ada yang menawarkan tanah, menawarkan bangunan. Ada yang mau beli tempat dia. Jadi seolah dia itu bukan orang yang bekerja dengan serius, tapi Allah kirimkan yang menawarkan barang, yang mau beli barang dia. Tapi kalau kita lihat ke belakang, orang ini, begitu bangun, buka matanya pertama dilihat ibunya. Dia datangi rumah ibunya, dia lihat kebutuhan ibunya. Baru beli kendaraan mewah. Mercy yang pada saat itu baru keluar dengan tipe yang terbaik. Si ibu bilang, kasih saudara kamu. Diberikan pada saudara. Sedangkan saudara laki-laki ini bangun malam. Puasa kalau siang. Dia sudah lebih maju daripada saudaranya sebelumnya. Dia bangun rumah bertahun-tahun gak laku-laku. Sedangkan ini bangun rumah baru sebentar sudah ada yang beli. Sampai saudara laki-lakinya bilang sama saudaranya ini yang tangannya dingin, kamu beli rumah saya, kamu bayar harga modalnya. Dia bilang baik. Saya beli dengan harga modalnya, nanti kalau saya jual ada untung kita bagi 2. Baru dipegang beberapa hari, orang sudah tawar rumah. Padahal orang ini kalau malam mabuk, berjudi, kalau siang tidur. Tapi Allah kasih di akhir umurnya dia bertobat.
Sedangkan saudaranya yang siang puasa, malam bangun, bilang, ya Allah, saudara saya yang mabuk kamu luaskan rezeki, sedangkan saya ini yang puasa di waktu siang, bangun di waktu malam, kenapa kau biarkan saya seperti ini? Ternyata apa? Yang kakak ini yang maju tadinya. Kalau ibunya tanya, kamu punya uang? Lagi nggak ada, Umi. Lagi begini, lagi begitu. Sedangkan yang satu ini, kalau ibu butuh sesuatu, ada Mi. Walaupun nggak punya, dia pinjam-pinjam. Jadi kita lihat bagaimana kebaktian terhadap orang tua itu akan membuka pintu rahmat dan keberkahan. Sampai Nabi mengatakan, sungguh rugi seorang anak, dia menjumpai orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, tapi tidak bisa masuk surga dengan sebab orang tuanya. Karena kalau dia berbakti pada orang tuanya, itu merupakan jalan yang paling pintas menuju surga. Cuma sayang orang sekarang memperhatikan kesenangan dirinya, ketenangannya, rumah tangganya nggak mau terganggu. Padahal keberadaan ibu jadi cahaya dalam rumah, memberikan kehangatan. Kalau anak kita sakit, ada ibu kita, perasaan dia meringankan beban kita. Terkadang cuma diolesin bawang sama minyak, itu anak sembuh. Dan subhanallah, adanya orang tua dalam rumah itu baru kita rasakan begitu dia meninggal. Nah, yang saya jumpai dari orang-orang yang berbakti ini, Allah murahkan rezekinya sampai orang berpikir ini orang kerja biasa-biasa aja. Tapi kok kenapa rezekinya? Ada orang banting tulang siang malam bekerja. Ternyata apa? Rezekinya bukan hanya pas-pasan, bahkan tidak cukup. Jadi bukan hanya bergantung pada usaha, ya, secara langsung berhubungan dengan materi kita. Siapa yang diberkahi, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, berbakti pada orang tua. Dan langsung sebelum di akhirat Allah berikan balasan baginya. Kalau dia non-muslim, di dunia Allah berikan keberkahan yang tak terhingga. Dan kita temukan banyak pengusaha-pengusaha Cina di Indonesia. Allah murahkan rezeki mereka. Waktu diteliti ternyata mereka betul-betul perhatian terhadap orang tua mereka. Sedangkan sekarang banyak orang Islam katanya ingin diberkahi hidupnya, ingin diluaskan rezekinya, ingin disehatkan badannya. Tapi ternyata harapan mereka setelah mereka berusaha siang malam, segitu-gitu aja. Padahal ada orang tua di sampingnya. Kalau dia ambil keribuannya, berbakti padanya, insya Allah bukakan pintu rezekinya. Ada contoh yang lain Mbak Nuni. Seorang perempuan datang kepada saya. Dia menikah dengan seorang. Kebetulan dia janda, dia menikah dengan seorang ya, yang cukup terpandang. Lalu suaminya mengajak dia berinvestasi di nikel. Istrinya kebetulan orang yang beruang. Dia masukkan uangnya mungkin puluhan miliar masuk. Setelah investasi, ternyata tidak kunjung sama sekali apa? Keuntungan datang padanya. Malah dia khawatir kalau duitnya tidak kembali. Allah kasih subhanallah datang ke tempat saya. Diceritakan keadaannya bahwa dia investasi bersama suaminya. Suaminya juga anggota TNI ya. Yang cukup tinggi jabatannya. Dia nggak sebutkan siapa namanya. Kemudian dia bilang, saya ingin Ustadz uang saya kembali walaupun nggak ada keuntungan. Dia mulai khawatir kan? Apalagi status dia sebagai istri. Dan investasi ini atas dasar suka sama suka. Bukan menggunakan apa? Menggunakan artinya bukti tertulis. Tapi karena istri cinta pada suaminya, dia investasikan uang. Saya bilang, mau gak kamu jalan keluar? Kalau saya, paling cuma bisa berdoa sama kamu. Tapi hati orang kan di tangan Allah. Kamu punya orang tua gak punya? Di mana tinggal di Purwokerto? Baik, kamu pulang sekarang ke Purwokerto. Berapa lama kamu sudah gak menemukan orang tua kamu? Sudah cukup lama Ustaz. Nah, sekarang kamu pulang ke Purwokerto. Kamu senangkan orang tua kamu, ibu kamu nih. Perhatikan dia. Berikan apa-apa yang menyenangkan dia.
Kemudian kalau perlu kamu berikan sesuatu agar orang tua kamu juga berbagi terhadap orang di sekitar. Supaya orang-orang di sekitarnya apa? Dan orang tua kamu juga merasa bahagia dengan apa yang dilakukan. Duduk sama-sama dia sementara waktu. Kalau nggak salah duduk sama ibunya seminggu atau 2 minggu. Setelah itu dia pulang ke Jakarta, minta doa dari ibunya, pulang ke Jakarta. Tidak lama kemudian si perempuan telepon saya mengatakan, Ustadz, alhamdulillah sebagian uang yang diinvestasikan sudah dikembalikan. Dan dia akan mengembalikan dengan harapan juga ada keuntungannya. Jadi terkadang rezeki kita ini seret, kita mengalami cobaan karena kita mengabaikan orang yang seharusnya mendapatkan perhatian terbesar dari kita, orang tua kita. Begitu juga saudara-saudari kita, apalagi kalau saudari perempuan kita. Ibu kita sudah meninggal, ada saudari perempuan kita, atau saudara laki-laki kita, susah. Kita tidak berikan perhatian buat mereka pada saat mereka susah. Itu bisa menjadi kendala bagi kita untuk mengalami cobaan demi cobaan, bahkan sempitnya rezeki kita, juga susahnya hidup kita. Tapi kalau kita memperbaiki hubungan rahim kita dengan keluarga kita, apalagi saudara perempuan kita, saudara kita, di saat mereka butuh kita mampu berikan bantuan untuk mereka. Itu langsung ya, lebih ampuh daripada doa yang kita panjatkan ya, tanpa kita melakukan tawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh. Allah perintahkan kita untuk bertawassul kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, bertawassul kepada Allah dengan amal yang Allah cintai. Berdoa merupakan tawassul. Sebelum berdoa coba sedekah, silaturahmi, datang semua orang tua kita, senangkan hati. Itu namanya tawassul dengan amal yang Allah ridhai. Begitu juga kita membaca Al-Quran, berselawat pada Rasul, bersikap baik pada tamu, tetangga. Kita mengunjungi orang yang sakit, itu merupakan amal soleh yang bisa menjadi wasilah kita untuk membuka pintu rahmat Allah. Jadi kesimpulannya 2 kasus yang kita dengar tadi. Sebetulnya kembali kepada pengabaian kita. Yang pertama, ibu yang dibuang ke rumah jompo. Kedua anak ini seharusnya diingatkan. Ada ulama atau ustadz setempat memberikan peringatan. Kamu sudah mengalami kerugian besar. Kerugian yang luar biasa. Di mana ibu kamu akan menjadi pembuka pintu rahmat ampunan dan kemurahan dari Allah. Tapi kau buang kunci tersebut. Berikan peringatan padanya. Jangan kita biarkan ya. Kemudian juga pemilik atau pengusaha jompo tersebut ya juga diingatkan kalau anaknya ingin kembali bertaubat, mengambil ibunya kembali, diberikan agar mereka tidak menjadi anak yang durhaka. Adapun yang kedua Mbak Nuning, ibu yang suaminya meninggal dunia, diajak oleh anaknya tinggal di rumah. Kemudian menghadapi cucu yang kocar kacir, masing-masing membawa dirinya yang gadget dan lain sebagainya. Membuat si ibu tidak merasa nyaman dalam rumah. Di sini dengan sendirinya anak dan mantunya salah. Seharusnya ya, mereka memberikan perhatian yang betul-betul besar buat ibunya. Memberikan nasihat buat anak-anaknya. Tapi karena suami istri sibuk bekerja untuk membuat anak betah di rumah, mereka berikan gadget tanpa kendali. Tidak diingatkan juga akan kewajiban untuk hormat pada orang tuanya atau orang tua, ayah maupun ibunya. Akhirnya seperti ini. Ini semua akibat dari pengabaian. Dan kita rasakan betul-betul ya, kita mengenal kebaktian pada orang tua. Juga karena pendidikan orang tua dengan cerita-cerita yang baik, perlakuan baik dari orang tua. Kita ini anak, idola kita pertama orang yang dalam rumah. Bukan orang lain. Kita selalu beranggapan orang tua kita atau nenek kita merupakan orang yang terbaik. Walaupun belum tentu mereka terbaik dalam arti sebenarnya. Tapi buat kita merupakan orang yang terbaik. Jadi apa yang mereka ucapkan kita percaya. Apa yang mereka ceritakan langsung masuk ke dalam hati kita. Nah kalau orang tua bersikap baik, lemah lembut ya, dalam berbicara, memberikan perhatian, itu subhanallah, apa yang diucapkan orang tua akan betul-betul jadi perhatian kita. Oleh karena itu Rasul dalam mendidik anaknya maupun cucunya, mendidik mereka dengan penuh kecintaan. Dan kita harus ingat bahwa rahmat yang kita taburkan
semuanya akan kembali pada kita. Hingga Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Innallaha yarhamu min ibadihir ruhama. Man la yarham, la yurham. Kasihi sayangi yang di bumi, yang di langit akan mengasihi menyayangi kalian. Allah merahmati, mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Yang tidak punya rasa rahmat, orang yang jauh dari rahmat Allah. Dalam sebuah riwayat hadis walaupun sanadnya lemah, ar-rahmatu ma wudi'at fi syai'in illa zanatu. Rahmat ini kalau diletakkan pada sesuatu, walaupun sesuatu tersebut merupakan hal yang tidak menarik, berubah menjadi indah. Wa ma nuzi'at min syai', tapi kalau rahmat dicabut dari sesuatu walaupun dia cantik tampan, hilang keindahannya. Seekor harimau menyeramkan, tapi pada saat dia berburu, kemudian membuka beruaja dihidangkan pada anaknya, si anak makan sambil dijilati, itu suasana yang mengharukan. Padahal harimau itu merupakan binatang yang menyeramkan. Betul tidak? Tapi kalau seekor kambing katakan, anaknya mau mendekat, justru ditendang, diusir, ya, katakan umpamanya, langsung pandangan kita terhadap kambing tersebut apa? Langsung perasaan antipati muncul di hati kita. Jadi rahmat ini sebetulnya dicintai, disukai, disambut oleh setiap orang. Walaupun dia seorang kafir. Walaupun seorang kafir. Tapi sikap kasar yang tidak baik tidak disukai oleh setiap orang. Walaupun oleh pasangan kita maupun apa? Anak kita sendiri. Maka gauli anak-anak kita dengan penuh rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan rasa rahmat di hati mereka. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Nah, di tengah-tengah pendidikan yang begitu maju Mbak Nuling. Zaman dulu kita tuh kalau mau megang alat elektronik takut. Takut rusak, takut salah, takut ini. Sekarang anak kecil kita lebih canggih dibandingkan kita. Betul enggak? Kemajuan yang begitu pesat, tapi dengan jiwa yang rapuh akan menjadi ancaman dan bahaya. Oleh karena itu yang sekarang dibutuhkan di tengah-tengah umat, nasihat, bimbingan, kelembutan yang menyentuh hati, ini yang akan menjadi benteng yang kuat bagi mereka. Jadi bukan hanya kecerdasan mereka, pengetahuan mereka luas, tapi jiwa mereka penuh dengan rasa rahmat, kelembutan, kemudian juga bekal keyakinan akan kebenarannya, dan selalu melihat hari akhirat hingga tidak menjadi orang yang culas, egois, dan arogan. Wallahu a'lam. Ikhwan akhwat, ternyata agar terbuka pintu rahmat itu tidak bisa tidak. Satu yang pasti adalah berbakti kepada ayah dan bunda. Semoga kita semua belum terlambat ya, insya Allah. Dan apa pula yang akan disampaikan oleh psikolog kita? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang mempunyai rahmat yang besar. Segala puji yang berbagai macam rahmatnya datang kepada kehidupan kita, kepada kebahagiaan kita, kepada ketentraman kita. Rahmat itulah yang akan mencerna dalam kehidupan. Ketika rahmat itu datang kepada kita, kita akan senang, kita akan bahagia. Seperti yang tadi dikatakan. Ketika rahmat itu ada, yang jelek, yang tidak menarik, akan menjadi menarik. Dia akan menjadi menarik dan menarik, menjadikan kehidupan yang menyenangkan. Tapi ketika rahmat itu dicabut, yang cantik, yang manis akan menjadikan jenuh dan kita malas melihatnya. Karena rahmatnya Allah. Ketika kita melihat kasus yang terjadi, seorang ibu dengan tenang, dengan diam, dan tidak memberontak, tidak marah. Dia diam saja. Ketika dia dititipkan di panti jompo oleh 2 orang anaknya,
bukan tetangganya, bukan temannya, bukan, tetapi anaknya. Anaknya yang menyerahkan kepada panti jompo. Sesuatu yang luar biasa yang kita tidak masuk di akal. Seorang ibu yang dengan sendirinya dia sudah harus di panti jompo. Sebaiknya kalau ibu itu mengatakan saya mau di panti jompo, itu akan lebih baik daripada dia antarkan oleh anak-anaknya ke panti jompo. Dan anak-anak itu mentandatangani bahwa kalau meninggal dia tidak perlu dikabari. Luar biasa. Itu tanda tangannya itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Ibunya itu dia dengan tenang, dengan senang, dengan diam, dengan dia nggak ada air mata, tidak ada gerakan apapun. Dan kedua anak itu tersenyum. Seakan-akan permasalahannya dia sudah selesai. Apa permasalahan dirinya? Kita lihat seorang anak. Ketika ibunya sudah dititipkan, dia merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Apakah dia senang dan bahagia? Kita tidak tahu. Ketika dia titipkan, dia sudah lepas, seakan-akan sudah bebas dari penderitaan yang diterima dirinya. Siapa itu yang diterima? Seorang ibu. Seorang ibu yang masih semangat untuk hidup. Tapi sudah dipisahkan di panti jompo dan tidak diketahui. Nah, kita ketahui sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu dia bisa menitipkan? Apa yang terjadi ketika dia bisa menitipkan? Mungkin, pertama kali, mungkin. Ibunya di rumah cerewet. Minta ini, minta itu, minta itu. Akhirnya anak itu enggak mampu menerima. Sudah dikasih minum, minta minuman yang lain. Dikasih makan, minta makan yang lain. Mungkin cerewet pada saat itu. Nah, kecerewetan ini yang membuat anak-anak itu enggak sanggup. Mungkin. Bisa juga karena ibunya suka marah-marah, ngomel, nggak benar, dan selalu tiap pulang dari mana ke mana, ngapain aja, dan sebagainya. Itu yang membuat dirinya menjadi susah. Kalau kita mendengarkan semua ini, bagaimana hati kita? Kalau kita sebagai seorang yang ibu itu, apa yang kita pikirkan? Mungkin juga karena si ibu selalu mengganggu apa yang dilakukan anaknya. Ketika anak lagi melakukan sesuatu, ibu itu datang langsung mengikut sertakan. Dan itulah akibatnya. Ini kita lihat kejadian yang terjadi. Mungkin. Tapi yang kita lihat ke belakang, ketika dia masih kecil, ibunya itu yang selalu ramai ke sana kemari, memberikan makan, menyuapin. Masih kecil kita disuapin, disusui. Pergi ke sana bekerja, lari ke sini. Dengarkan suaminya datang, langsung berkata, mungkin saja si ibu itu
sambil marah-marah, ayo makan yang benar, ayo. Tujuannya adalah untuk makan. Tujuannya adalah kebaikan. Mungkin saja caranya yang tidak baik. Mungkin caranya masih kecil, tidak menyenangkan. Sampai sudah mulai SMP, SMA, dia selalu ribut. Jadi keributan-keributan itu bisa saja. Itu yang terjadi, si ibunya langsung ke sana kemari, meninggalkan pergi bekerja, terus balik lagi. Dan anak-anaknya tidak diketahui. Karena bebas. Tidak dikenalkan Allah, tidak dikenalkan kebaikan, tidak dikenalkan sesuatu yang menarik, tetapi keduanya menggunakan hijab. Mereka mempunyai ketentuan yang baik. Dari sini kita akan lihat, bisa juga si ibu itu dengan diam, nggak pernah memberikan sesuatu, hanya menyampaikan, oh ini ada, anak itu pergi ke sana, pergi berusaha sendiri, masih SMP dia pergi ke sana, ibu itu cuman bilang ya sudah, mau sekolah, ya oke diberikan, hanya sebatas yang ringan. Dan anak itu bekerja sendiri. Melakukan sendiri, melakukan ambil ini, mengambil makan sendiri. Semuanya sendiri, mandiri. Dan ibu itu memberikan makan, cukup. Tapi untuk yang lain-lainnya, anak itu mandiri. Sampai sudah besar pun, dia mandiri sendiri. Nah, kalau kita melihat semua ini, karena tidak adanya interaksi antara ibu dan anak. Karena tidak ada interaksi ibu dan anak yang menyebabkan kedekatan, kelekatan itu hilang. Apakah dia mendekat kepada ibunya, sayang, merangkul, memegangkan, terus membuat dia bahagia? Apakah itu yang terjadi? Itu tidak pernah terlihat. Kita tidak melihat gambaran-gambaran itu yang sebenarnya. Tapi kita melihat bagaimana ibu itu dititipkan di panti jompo. Untuk di panti jompo. Dan ditinggal. Setelah itu dia tidak pernah tahu siapa orangnya, anaknya siapa dirinya. Apakah dia punya saudara, apakah dia punya keluarga, sepupu, dan sebagainya. Itu tidak pernah terlihat. Dia di panti jompo. Ini yang kita harus perhatikan. Kalau si ibu datang misalnya mendidiknya dengan mengarahkan, begitu anak lahir, dia gendong, dia susui, kemudian dia mau berjalan dikatakan, yuk hati-hati, coba lihat itu Allah, itu punyanya Allah. Kenangkan Allah. Mulai bicara Allah, coba lihat, hati-hati, di situ ada air. Oh, ada air. Anak itu akan bahagia. Ketika dia lagi jalan megang sesuatu. Nah, itu gelas. Oh iya, gelas sampai besar. Sampai sudah besar. Anak itu mengenal semuanya dengan baik. Ketika lagi pergi sekolah, ditungguin, pulang sekolah, disambut dengan baik. Itu seorang ibu. Diberikan makan, minum, dimandikan, terus semuanya itu seorang ibu.
tiba-tiba dia sudah mulai besar, kembali si ibu itu lelah. Siapa yang menggantikannya? Anaknya. Ketika anaknya sudah besar, dia perawat ibunya, dia tungguin, makan dia tungguin, dia bekerja, dia balik, dia tungguin. Dia lihat ibunya yang menyenangkan. Itu hasil pendidikan yang terbaik. Tapi apa jadinya ketika itu dia dititipkan? Subhanallah. Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi, kita akan lihat bahwa ketentuan pendidikan, arahan, itulah yang paling terpenting. Ketika dia mendidik, mengarahkan, itu yang baik. Insya Allah. Dan yang kedua unik. Dia pergi ke tempat anak-anaknya, ternyata anak dan istrinya, memantunya pergi bekerja, anak-anaknya sekolah, pulang sekolah, main gadget, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi. Ditanyain, nak mau makan? Bentar. Jawabannya, entar. Ya deh sebentar lagi. Oke, boleh ambilin makan. Lagi ngambilin makan, kita taruhkan makanan di meja. Udah ditaruh aja di meja. Oke, taruh di sini. Sini, saya lagi main. Lagi main gadget. Bagaimana kita menghadapinya? Nah, ketika itu bukan kita menyerah. Ini merupakan perjuangan diri kita. Ketika anak itu mengatakan, taruh di meja. Oke, taruh di meja. Dia makan, dia tidak makan. Kita nggak perlu mikirin. Anak itu bergerak. Bergerak masuk mengambil makanan. Hei, kamu makan. Kita kenalkan, bukan kita diamkan. Bukan, aduh udah deh diam deh, kita langsung ke panti jompo aja deh daripada sumpek di rumah kayak gini. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita hidupkan diri kita. Kita semangatkan bagaimana kita mendidik anak ini. Yang dididikan orang tuanya yang salah, kita didikan yang benar. Insya Allah kita nggak akan mikir ke panti jompo. Karena pikiran kita ke panti jompo itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nggak nyaman, nggak enak. Jadi bagaimana ketika kita bersama di rumah anak, kita perhatikan satu persatu. Oh, anak kita nggak benar, kita benarkan. Oh, dia salah, kita benarkan. Oh, naruh tempatnya salah, kita benarkan. Kita sebagai orang tua membenarkan dirinya. Insya Allah keluarga itu akan menjadi makmur, senang. Insya Allah. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, sebagai ayah bunda membekali anak, mengenalkan anak dengan Allah. Jadi PR orang tua zaman milenial jauh lebih sulit dibanding orang tua kita dulu ya. Ustadz Husin kayaknya ada yang perlu ditambahkan deh. Kesimpulannya memang ya, barang siapa yang ingin mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti, dia harus lebih dekat kepada anaknya dibandingkan dengan kesibukan yang lain. Jadi kalau anaknya lebih dekat dengan berbagai macam kesibukan yang lain, tapi kedekatan emosi bersama anak-anaknya kurang, dengan sendirinya perhatian anak kepada apa? Kepada apa yang lebih akrab bersamanya. Nah kalau kita kan dulu, kita merasakan kedekatan emosional bersama orang tua dan keluarga di rumah itu luar biasa. Kita bermain di luar, tapi kita cerita ke rumah.
kejadian di sekolah bersama teman-teman ya. Kita mendengarkan cerita dari nenek kita, dari orang tua-tua di sekitar kita. Mereka bercerita bukan lebih banyak ceramah. Kalau kita diceramahi, itu sebetulnya merupakan tekanan. Tekanan ya. Seperti orang yang diadili. Kecuali kalau pendekatannya pendekatan emosional dalam bentuk cerita yang menyenangkan. Perhatian yang diberikan oleh orang tua. Itu betul-betul masuk ke dalam hati. Jadi samping menanamkan nilai-nilai iman dalam hatinya. Ketauladanan dari Rasulullah SAW. Orang tua di rumah harus menjadi tauladan yang menarik. Contohnya dia ingin anaknya menjadi anak yang berbakti. Dia tunjukkan kebaktian dia pada orang tuanya depan anaknya. Ikut sertakan anak-anak juga dalam apa? Dalam melayani kakeknya. Supaya ini menjadi kebiasaan bukan melalui ceramah yang rutin. Tapi melalui pendekatan yang langsung dilihat, disaksikan bagaimana orang tuanya begitu perhatian pada kakeknya. Kemudian kalau bisa antara orang tua sama anak ada transparansi pada hal-hal yang harusnya kita transparan. Karena anak terus memperhatikan orang tuanya. Jangan kita lebih banyak bicara dengan tekanan dan bersifat dogmatis tanpa si anak memahami ya, apa ya, hikmah di balik apa? Bimbingan petunjuk orang tuanya. Nanti orang anak juga apa? Pada saat dia punya anak juga akan berbuat seperti itu. Sehingga satu orang tua dia pukul anaknya dengan gesper sampai berdarah-darah. Dia mengatakan dulu abah ini bisa berhasil seperti ini karena orang tua keras. Dia menganggap dirinya berhasil. Karena apa? Karena materi yang dia punya. Padahal di mata istrinya, di mata anaknya dia orang gagal. Karena istri melihat laki-laki ini sama sekali bukan orang yang bagaimana? Yang peduli terhadap anaknya pun hanya satu arah. Tapi kalau orang tua membangun betul-betul apa? Kedekatan emosional melalui apa? Melalui curhat anak. Ketika anak curhat, anak memberikan pendapat, kita bisa mendengarkan. Bahkan kita bisa ikuti pendapatnya. Di saat dia melakukan perbuatan yang baik, kita berikan apresiasi. Semoga Allah berikan keberkahan buat kamu. Punya ayah juga bangga dengan kamu. Di saat dia salah, jangan kita ulang-ulang kesalahan dia. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Bahkan kalau bisa jangan di depan orang. Panggil anak tersebut, beritahukan bahwa kamu salah dalam hal ini. Dia tidak merasa dipermalukan. Apalagi depan saudara-saudaranya, apalagi depan keluarganya yang lain. Karena anak kecil mulai tumbuh. Ya. Rasa apa? Rasa kehormatannya pada saat dari mulai dini. Kalau dia biasa dicemoohkan, biasa dilecehkan, biasa dipermalukan, lama-kelamaan dia menganggap ini perbuatan biasa. Tapi di saat ayahnya, ibunya menjaga perasaan anaknya, di saat dia memberikan pendapat, ya, didengarkan, ada yang perlu penyempurnaan, ada yang perlu diluruskan. Jadi antara orang tua sama anak pada usia-usia di mana anak bisa memberikan pendapat, ada hubungan apa? Hubungan seorang ya, dengan temannya. Kita mencari teman di luar, padahal di rumah kita bisa berteman dengan istri kita, berteman dengan anak kita. Dan subhanallah orang tua yang mengajak anaknya untuk berdialog, berpikir, mengajukan pendapat, anak tersebut subhanallah dari mulai usia dini punya rasa percaya diri. Kepribadian yang kuat. Tapi orang tua yang selalu menakut-nakuti anaknya, apalagi menyalahkan pendapatnya. Kamu tahu apa? Anak kecil tidak merasakan perasaan orang tua. Itu akan membuat si anak hilang rasa percaya dirinya. Di saat nanti tampil di muka umum, kalau anaknya jadi seorang yang penakut, yang malu-malu, tidak punya keberanian, jangan salahkan anaknya. Itu semua sebabnya. Oleh karena itu, kita sering jumpai orang tua sama anaknya baru tamat SD. Si orang tua ngajak bicara anaknya seperti orang dewasa. Betul nggak nak? Pendapat kamu gimana? Nah kalau salah, ya, diingatkan sama orang tua. Itu anak subhanallah kecil-kecil bicaranya seperti orang dewasa. Nah saya lihat di Mesir, anak-anak seusia seperti ini
bicaranya dewasa luar biasa. Tapi begitu itu anak berada pada usia dewasa, karena lingkungan pendidikan yang tidak baik, anak tersebut kedewasaannya hilang kematangannya. Jadi pada saat anak tersebut kecil, sampai orang bilang, jenius anak tersebut, bicara sama orang tuanya apa. Tapi lingkungan pendidikan di sekolah itu, pada saat saya di Mesir ya, saya nggak tahu sekarang ini. Itu anak lebih banyak punya kecenderungan menghafal daripada memahami sesuatu. Dia menguasai materi dia, tapi urusan yang lain dia tidak kuasai. Jadi kalau kita tanya, tahu nggak di mana Indonesia? Dia berpikir di wilayah negerinya. Sampai kalau kita bilang Indonesia tuh di samping Tonto. Tonto itu merupakan kota yang kurang lebih sekitar 1 jam dari Kairo. Dia percaya. Jadi pengetahuan umum tidak dikuasai karena fokus pada pelajaran sekolah. Dia harus mendapatkan pelajaran yang angka tertinggi untuk bisa masuk ke sekolah yang dia pilih. Jadi rata-rata orang-orang Mesir begitu masuk usia dewasa, ya, kita saksikan kecerdasan yang tumbuh pada masa-masa katakan SD, SMP, itu lama-kelamaan bukan berkembang malah menurun karena apa? Karena pendidikan dan lingkungan serta sistem yang salah. Anehnya, begitu dia tamat katakan dari S1, dia melanjutkan ke luar negeri, katakan ke Amerika, ke Eropa, itu anak berubah menjadi orang yang cemerlang. Kalau dia belajar ya. Kenapa? Di sana dia terbuka. Jadi ternyata pendidikan yang tidak mengajak orang berpikir, yang tidak mengasah, itu bakal membuat orang betul-betul stagnan dan tidak akan berkembang sama sekali. Nah, pendidikan yang terbaik orang tuanya. Bagaimana orang tua bisa mengajak anaknya berkembang? Bukan bangga anaknya bisa meraih matematik dengan angka katakan 10, fisika 10, ya, dia banggakan. Tapi anaknya yang tumbuh dalam kedewasaan, kebijakan, itu yang betul-betul harus mendapatkan perhatian. Dari mulai hubungan dia dengan Allah, hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan orang di sekitarnya. Karena ini yang akan menjadikan dia sebagai seorang leader. Dan akan disambut. Begitu orang melihat kedewasaan dan kepercayaan serta kejujuran, itu akan menjadi orang yang dibutuhkan dimanapun dia berada. Jadi kita harapkan betul-betul apa? Orang tua nih dalam mendidik anaknya jangan seperti masa lampau. Menggunakan cara yang kasar, dianggap ini merupakan perbuatan yang benar. Kemudian tidak berikan kesempatan buat anaknya untuk berdialog karena dianggap nanti anaknya kurang ajar. Akhirnya banyak orang tua yang jaim, begitu anaknya tumbuh dewasa, anaknya jauh dari orang tua. Betul-betul. Tapi orang tua yang dekat sama anaknya, menjadi pendamping orang tuanya, kita jumpai pada saat acara-acara pergi kemana-mana, si anak selalu mendamping orang tuanya. Dan saya lihat sendiri bagaimana orang tua, bapak ibu bicara sama anaknya. Pendapat kamu gimana nih? Coba kamu berikan masukan. Dia lebih banyak menerima masukan anaknya bukan karena apa? Bukan karena dia tidak tahu. Tapi ingin membuat anaknya apa? Percaya diri. Dari mulai kecil dipupuk sampai ketika dewasa jadi orang yang betul-betul berbakti pada ayah ibunya. Dan semua permintaan orang tuanya untuk saudara-saudaranya mendapatkan perhatian yang besar. Jadi sebetulnya anak tumbuh tergantung bagaimana pendidikan dan lingkungan. Nah, saya kebetulan pada saat masa kanak-kanak nih hidup dalam lingkungan yang saya anggap agak semrawut sedikit. Agak semrawut ya. Kemudian juga ya banyak kontradiksi lah kita hadapi. Itu membuat kita terlambat dewasa. Membuat kita apa? Terlambat dewasa. Waktu saya berangkat ke Mesir Mbak Nuning, itu kita punya jiwa masih dalam keadaan apa? Kontradiksi. Karena apa? Yang ini maunya begini. Yang ini maunya begini. Kita tidak punya kepribadian yang solid kuat untuk bisa mengambil keputusan. Baru setelah kita ke Mesir menghadapi cobaan yang bermacam-macam, kita yang menyenangkan orang di sini, ya, mengecewakan yang di sini. Akhirnya hati kita nggak pernah nyaman sama sekali. Subhanallah begitu kita dekat dengan Al-Quran, meresapi ayat Allah, di sana terbangun kepribadian kita. Saya pikir daripada kita cari kesenangan manusia yang tidak akan sama sekali bisa dipuaskan, mendingan kita cari keridhaan Allah. Walaupun orang gak suka, no problem. Dan mulai saat itu, Allah kasih subhanallah,
kita tidak lagi terganggu dengan pendapat orang. Bahkan pendapat keluarga. Selagi kita yakin ini benar, orang boleh memberikan penilaian. Tapi tidak berpengaruh terhadap sikap kita selagi kita mengambil sesuatu atas dasar kebenaran diiringi dengan bukti-bukti yang jelas. Nah setelah itu justru apa? Sikap kita bukan lagi mencari keridhaan manusia. Tapi kita berusaha mencari keridhaan Allah dan memperlakukan manusia juga dengan perlakuan yang sama dan baik. Jadi saya merasa saya mengalami keterlambatan dewasa karena berada pada lingkungan juga keadaan yang kontradiksi. Ini merupakan fakta yang kita nggak bisa ingkari. Tapi kalau kita bisa membentuk, mendidik anak kita untuk tumbuh kepercayaannya, kedekatan bersama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan orang tua tidak bersusah payah mendidik anaknya, tapi dia akan petik buahnya setiap saat. Inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah, ikhwan akhwat, bahasan hari ini nggak tahu deh apa kita kecubit apa seperti apa, yang jelas bahwa berbakti kepada ayah bunda membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan PR kita harus bekali anak-anak kita agar mampu menjadi sosok sebagaimana yang tadi digambarkan oleh Ustadz Hussein dan juga Ustadz Abu Bakar. Oh ya, kalau ada di antara ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh kirim ke WA, mungkin minggu depan bisa dibahas karena siaran kali ini rekaman ya, ke 08119999720. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang bersama-sama acara Psikologi Keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.